Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua keponakan Pak D, selamat berjumpa kembali dengan Pak D. Semoga kalian sehat selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak D masih bisa bertemu dengan kalian, masih bisa menyapa dengan kalian di channel Pak D. Harapan Pak D semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan tetap semangat untuk menghadapi hidup di masa pandemi ini. Kemudian Pak D yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak D ingin sekedar ngondo-ngondo mencurahkan isi hati yang selama ini ada di benak Pak D dengan keprihatinan yang mendalam keadaan bangsa ini, keadaan di dunia ini, adanya pandemi COVID-19. Keponakan Pak D yang berbahagia, COVID-19 ini mau tidak mau harus ada. Sedang kehidupan kita mau tidak mau ya tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti, semua aktivitas tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti. Maka alangkah baiknya jika kita menganggap pandemi COVID-19 ini adalah hal yang biasa selayaknya penyakit-penyakit yang lain. Pandemi COVID-19 ini seharusnya kita menyikapinya dengan sesuatu yang tidak perlu dengan gegap gempita, tidak perlu dengan trauma yang mendalam, tidak perlu dengan ketakutan yang luar biasa. Namun mari kita membiasakan hidup dalam pandemi COVID-19 yang artinya mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Realisasinya seperti itu. Artinya apa? Manusia bertahan hidup jika mampu menyesuaikan keadaan ini. Kita beradaptasi dengan keadaan. Maka dari itu, mari kita pelajari karakter COVID-19 ini. Mari kita pelajari karakter COVID-19 ini agar kita mampu mengambil sikap, agar kita mampu memetik hikmah, agar kita mampu menjadikan COVID-19 ini sebagaimana penyakit-penyakit yang lain. COVID-19 adalah virus yang bisa menular ke manusia lain, ke orang lain. Namun karena bentuknya kasat mata tidak bisa dilihat, kita seolah-olah kesulitan, kita sangat kesulitan untuk memahami bagaimana virus COVID-19 ini bekerja dan menyerang manusia. Virus COVID-19 hanya mampu bertahan hidup di bawah suhu kurang lebih 60 Celcius ke bawah. Di atas itu dia akan mati. Virus COVID-19 juga akan hilang dengan air yang mengalir atau dalam disinfektan. Maka dari itu, ini dalam sifat pencegahan. Itulah yang disebut dengan protokol kesehatan oleh pemerintah Indonesia. Maka lakukan itu untuk pencegahan. Lakukan itu untuk menanggulangi agar tidak imunitas kita tetap terjaga untuk menjaga kesehatan dari COVID-19. Ada terapi hal-hal yang bisa mencegah. Yang pertama mungkin bisa berjemur. Oke, mari kita lakukan andaikan itu bagi kalian adalah bisa mencegah, bisa menjadikan imunitas kita bertambah. Atau lakukan dengan hal-hal yang lain, olahraga dan sebagainya. Tapi sikapi ini dengan yang wajar-wajar saja. Kemudian setelah kita bisa bertahan, namun alangkah susahnya andaikan kita benar-benar
kena virus COVID-19. Hal yang harus kita lakukan sebenarnya tidak perlu disikapi dengan kecemasan, tidak perlu disikapi dengan ketakutan, tidak perlu disikapi dengan traumatik. Bagi kita yang tidak memiliki penyakit-penyakit yang menahun di diri kita, atau penyakit-penyakit yang permanen di diri kita, atau penyakit dalam istilahnya, kita mungkin masih bisa bertahan dengan sendirinya. Dalam beberapa hari kita akan bisa sehat dengan sendirinya, asalkan ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ada protein yang masuk di dalam tubuh kita, ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita. Namun jika sahabat-sahabat keponakan Pak D yang kebetulan sedang ada penyakit, riwayat penyakit yang ada di tubuhnya, mungkin butuh ekstra hati-hati. Siapa yang berperan di dalam menangani keluarga yang kena COVID-19? Ya keluarga itu sendiri, anggota keluarga yang lain. Beri dia semangat, beri dia motivasi, beri dia makan. Ketika dia susah makan, beri semangat untuk makan. Harus kreatif. Di saat makan nasi dia ogah karena susah makan, karena dengan gangguan pencernaan, karena lambungnya bermasalah, ganti dengan makanan yang kira-kira perutnya bisa menerima. Sempatkan untuk membuat bubur agar perutnya nyaman ketika dimasuki makanan yang dalam bentuk bubur. Berikan dia makan. Perhatian juga akan memberi semangat hidup keluarga kita yang sedang bermasalah. Apakah harus agak jarak jauh? Jangan. Kita tetap melayani keluarga yang sakit dengan nyaman, namun ekstra hati-hati dengan tidak merasa mencibir atau mengucilkan. Karena pada saat kalian memperlakukan keluarga kalian yang sedang ada masalah, yang sedang kena penyakit seperti itu, dia akan menjadi down, dia akan menjadi turun mental, dan dia akan merasa menjadi orang yang terbuang, merasa menjadi orang yang bermasalah, merasa menjadi orang yang menjadi beban hidup orang lain. Beri semangat, terus beri semangat, terus beri semangat. Keponakan Pak D yang berbahagia, saat ini pandemi COVID sepertinya sudah bisa mewarnai kehidupan masyarakat. Tingkat kesadaran sudah tinggi. Pada saat protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sudah dilakukan. Aji pamungkasnya adalah vaksin. Vaksin ada 2 dosis, dosis yang pertama dan dosis yang kedua. Kalau yang tadi ada masker, ada cuci tangan, ada jaga jarak adalah pencegahan, vaksin adalah tameng aji pamungkas bagi masyarakat agar kita tidak terserang COVID-19. Karena visualnya COVID-19 ketika kita menular tidak kelihatan, jadi kita harus melakukan kekuatan yang lebih mendalam, kekuatan imunitas tubuh yang lebih mendalam, yaitu dengan vaksin. Akhir-akhir ini berita tentang COVID-19, katanya masih ada peningkatan pasien, masih ada peningkatan rumah sakit, masih ada peningkatan kematian. Padahal realisasi di lapangan, yang realisasi di desa-desa, realisasi di beberapa tempat, saat ini sudah rumah sakit sudah banyak berkurang pasien COVID. Kemudian juga saat ini dokter-dokter keluarga, para medis keluarga juga sudah tidak ada, sudah jarang yang berobat. Saat ini bahkan siaran-siaran yang biasanya terdengar innalillahi di sana sini, innalillahi di sana sini sudah jarang terdengar. Di story WA teman-teman kita innalillahi, di story WA teman-teman kita semoga husnul khotimah juga sudah tidak muncul lagi.
Harapan Pak D, ini adalah pertanda baik. Ini adalah pertanda bahwa COVID-19 saat ini sudah tidak seganas yang kita bayangkan. Karena jika kita bersahabat dengan COVID-19, dia juga akan ramah kok dengan kita. Mari kita jadikan peradaban baru. Dengan COVID-19 kita semakin menjadi cerdas. Dengan COVID-19 kita semakin menjadi kreatif. Dengan COVID-19 kita semakin berpikir bagaimana bertahan hidup, bagaimana bertahan hidup, bagaimana bertahan hidup. Jangan berharap banyak dari bantuan pemerintah, karena bantuan pemerintah adalah sifatnya sementara, temporer. Pertahanan hidup kita ya dari diri kita sendiri, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya membatasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang spontan yang saat ini harus ada. Jadi untuk jangka panjangnya bukan pemerintah yang mencarikan solusi untuk kita, yang memberikan solusi jalan keluar untuk kita, namun kita sendiri yang harus berpikir bagaimana bertahan hidup pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan cara apa? Kita membiasakan keadaan ini, keadaan pandemi COVID-19 ini dengan peradaban baru. Dengan peradaban baru. Marilah kita sikapi pandemi COVID-19 ini jangan dengan posisi yang gagap. Jangan dengan posisi yang serba bingung. Lakukan dengan sewajarnya saja kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan yang menjadikan salah satu pencegahan. Dan selanjutnya Pak Adi berharap semoga pemerintah sendiri juga tidak latah di dalam menyikapi COVID-19 ini dengan menjadikan ini sebagai pijakan untuk mengambil ketertiban administrasi dan lain sebagainya. Pak Adi berharap juga rumah sakit tidak gagap di dalam menyikapi setiap pasien yang masuk dilakukan langsung diswab dan dilibatkan menjadi pasien COVID-19. Jadi seolah-olah semua masyarakat ini menjadi ketakutan dan trauma dengan rumah sakit. Harapan Pak D, keadaan hidup ini di dunia ini akan lebih baik setelah pandemi COVID-19 ini bisa kita kondisikan sebagai kehidupan yang wajar, tidak sesuatu kebutuhan yang luar biasa. Harapan Pak D, jika semuanya sudah berjalan sebagaimana biasa, maka anak-anak di dalam belajar juga sudah bisa bertatap muka dengan sewajarnya. Kemudian ekonomi, pasar tradisional bisa dibuka dengan baik, dengan biasa, namun tetap dengan protokol kesehatan. Pekerjaan tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga sudah dilakukan di kantor-kantor atau dimanapun pekerjaan bisa dilakukan. Harapan Pak D, walaupun pada saat ini pandemi COVID, namun pandemi COVID sudah kita kenali karakternya, sudah kita mengendalikan kondisinya, dan juga kita sudah paham betul apa yang harus kita lakukan. Semangat selalu, semoga keadaan ini cepat membaik, cepat normal kembali. Demikian sekedar curhatan Pak D untuk keponakan Pak D. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.